Pernah nggak sih ngerasa pengen ngasih masukan ke orang tapi, aduh, takutnya malah bikin hubungan jadi rusak? Tenang-tenang, kita semua pernah ngalamin itu. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas sebuah seni komunikasi yang, wah, keren banget. Gimana caranya ngeritik, tapi malah bikin orang senyum. Senjatanya namanya teks anekdot. Oke, ini dia agenda kita. Simple aja. Pertama, kita bahas dulu kenapa sih kritik itu nyakitin. Terus kita cari solusinya pakai senyuman. Abis itu, kita bongkar resep rahasianya, formulanya oke. Gak cuma itu, kita juga buka kotak perkakas, bahasanya. Dan terakhir, kita kunci pembahasannya. Yuk, langsung gas! Oke, bagian satu, kritik itu menyakitkan. Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Pernah sepikiran nggak kenapa sih sebuah kebenaran yang niatnya baik loh bisa diterima kayak serangan pribadi? Coba deh jujur sama diri sendiri. Pasti pernah kan ada di posisi ini, mau ngasih kritik niatnya baik banget, tapi mulut kayak kekunci. Takut salah ngomong, takut malah jadi bumerang. Nah, dilema kayak gini tuh manusiawi banget. Dan ini yang mau kita bongkar bareng-bareng. Lihat deh gambar ini, ngena banget kan? Masalahnya itu di sini. Pada dasarnya kritik itu ya negatif. Jadi pas kita dengar kalimat menusuk kayak, kamu kok bodoh ya? Otak kita itu langsung mode bertahan. Udah bukan lagi mikirin informasinya, tapi ngerasa diserang. Hasilnya, bukannya dapat teman buat jadi lebih baik, malah nambah musuh. Oke, masalahnya udah jelas ya. Sekarang kita masuk ke solusinya. Ini bagian yang asik nih. Bagian 2, kritik lewat senyuman. Anggap aja kita mau jadi koki komunikasi yang jago banget ngeracik pesan pahit dibungkus sama humor yang manis. Dan inilah dia, teks anekdot. Coba deh bayangin ini kayak burger kritik. Roti atas sama bawahnya tuh humor. Jadi pembuka sama penutupnya ringan, renyah. Tapi isinya, nah, dagingnya, ini dia inti kritiknya, pesan moralnya. Jadi pesan yang pahit itu kita jepit di antara dua lapis tawa. Jadi lebih gampang ketelen kan? Ini bukan cuma teori di buku loh. Coba diperhatiin. Ini ada di sekitar kita. Para stand-up komedian, mereka tuh jagonya anekdot. Misalnya, ada yang ngejok soal presiden butuh menteri gila biar ada gebrakan. Kita semua ketawa kan? Tapi pesannya nyampe. Jangan-jangan yang katanya waras malah nggak bisa kerja. Cerdas banget kan? Tapi tunggu dulu, ada batas yang jelas banget. Dan ini penting. Roasting atau nyindir pakai humor itu beda jauh sama bullying. Nah, di tabel ini kelihatan jelas bedanya. Roasting itu ada di situasi komedi, ada persetujuan, tujuannya nyentil tapi sambil menghibur, dan yang paling penting, semuanya ketawa bareng. Kalau bullying, wah itu serampangan, tanpa izin, niatnya cuma buat nyakitin. Jadi ingat ya, anekdot itu mainnya pakai otak dan hati, bukan asal serang. Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang kita masuk ke bagian dagingnya, prakteknya. Ini nih yang paling ditunggu-tunggu. Bagian 3, blueprint anekdot. Gampang banget ngingetnya, cuma 3 huruf, oke. Dulu, mungkin kita kenal struktur yang ribet, ada 5 bagian. Lupakan itu. Sekarang, di kurikulum Merdeka, semuanya dibikin simple. Cuma 3 langkah jitu yang kita sebut OKE. Orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Jauh lebih gampang dan to the point. Yuk kita kupas satu-satu. Pertama, OIE itu orientasi. Gampangnya ini bagian kenalan. Kita siapin dulu panggungnya. Siapa aja sih karakternya? Latar tempatnya di mana? Situasi awalnya gimana? Ini penting banget, biar yang dengerin punya konteks sebelum kita lempar bomnya. Lanjut, Kak, untuk komplikasi. Nah, ini dia jantungnya anekdot. Ini puncaknya, klimaksnya. Disinilah masalah muncul, di mana humor dan kritik itu tabrakan. Ini daging di burger kita tadi. Sedikit tips nih, biasanya inti dari komplikasi ini udah nongol di judulnya. Disinilah magicnya terjadi. Dan yang terakhir, untuk evaluasi. Tapi, lihat deh ada stempel gede banget di situ opsional. Betul, ini nggak wajib. Kenapa? Karena kadang cerita itu justru lebih nampol kalau berhenti pas di punchline-nya, pas di komplikasi. Jadi kita biarin aja penonton mikir sendiri. Justru itu kadang lebih dalam maknanya. Oke, blueprint oke udah kita pegang. Sekarang, yuk kita isi kotak perkakas kita. Di bagian 4 ini, kita bakal buka kotak perkakas bahasa. Isinya ada 3 alat utama buat bikin sindiran kita makin tajam tapi tetap elegan. Di dalam kotak ini ada 3 alat andalan. Pertama, pertanyaan retoris, ini buat ngegiring pikiran orang. Kedua,
majas sindiran. Ini kayak remote volume buat kritik kita. Dan ketiga, kata kerja. Ini biar cerita kita jadi hidup. Yuk kita bedah satu-satu cara pakainya. Alat nomor 1, pertanyaan retoris. Ini tuh pertanyaan yang sebenarnya nggak butuh jawaban. Kenapa? Soalnya jawabannya udah jelas banget. Kayak nanya, siapa sih yang nggak mau bahagia? Ya semua orang mau kan? Ini cara yang pinter banget buat nekanin poin tanpa kelihatan kayak lagi nasehatin. Lanjut ke alat kedua, majas sindiran. Nah, ini favorit saya. Bayangin ini kayak tombol volume buat nyindir, ada levelnya. Bisa kita setting di level aman, zona hijau, itu namanya ironi. Mau naikin dikit, masuk ke zona oranye, sinisme. Atau mau yang paling pedas, putar ke zona merah, sarkasme. Kendalinya ada di tangan Anda. Biar lebih jelas, kita lihat contohnya. Pertama, ironi. Ini nyindirnya halus, kayak bilang, wah wangi banget kamu, udah berapa hari nggak mandi. Padahal ya maksudnya sebaliknya. Terus sinisme. Ini lebih to the point tapi tetap sopan. Buat apa ada hukum kalau nggak ditegakin? Nah, yang terakhir, sarkasme. Ini yang paling tajam dan bisa nyakitin. Udah tahu miskin, masih aja berharap, mimpi. Hati-hati ya pakainya, ini senjatanya tajam banget. Alat kita yang ketiga, ini sering banget disepelein padahal efeknya luar biasa. Pemilihan kata kerja. Simpelnya gini, ada kata kerja material, ini soal tindakan fisik. Kayak mencuci, menyapu, kelihatan. Terus ada kata kerja mental. Ini soal yang terjadi di dalam kepala dan hati. Kayak merasa kangen, percaya, atau menyesal. Nggak kelihatan. Nah, kalau kita bisa gabungin keduanya dengan pas, cerita kita jadi jauh lebih nyata dan hidup. Dan akhirnya kita sampai di pemberhentian terakhir, bagian 5, kritik perlu, cara penting. Ini kesimpulan dari semua yang kita bahas dari tadi. Intinya satu, nyampain kebenaran itu nggak harus pakai marah-marah. Jadi, ini dia pesan kuncinya. Anekdot itu ngajarin kita satu filosofi penting, kebenaran yang dibisikkan dengan cerdas itu lebih didengar daripada yang diteriakin pakai emosi. Kalau kita pakai blueprint OKE dan alat-alat bahasa yang pas, kritik itu bisa berubah loh. Dari yang tadinya serangan, jadi ajakan buat mikir bareng-bareng. Dan saya mau tutup dengan satu kalimat yang sederhana tapi dalam banget. Silakan menyindir, tapi dengan bahasa yang baik. Udah, itu aja. Kalimat ini ngerangkum semuanya. Kekuatan kritik itu bukan di kasarnya kata-kata, tapi di cerdasnya cara kita merangkai kata. Nah, sekarang alatnya udah di tangan Anda. Resepnya udah Anda tahu. Perkakasnya udah siap dipakai. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi mau dipakai buat apa? Jadi, kebenaran penting apa nih yang bakal Anda sampaikan lewat sebuah senyuman?